Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kirana Divya Iskandar. Saya dari semester 4 kelas F dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, saya di sini akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu, evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Nah, jadi penerapan demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran PAI itu diterapkan dengan cara memberikan kesempatan yang sama pada seluruh siswa untuk berpendapat, berdiskusi, tanya jawab, terus berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran tanpa diskriminasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang menghargai perbedaan kemampuan. Nah, jadi kita sebagai guru harus menghargai pendapat siswa itu sendiri maupun kurang memuaskan atau tidak. Jadi kita harus menghargai itu. Latar belakang juga serta pandangan tuh kayak pemikiran siswanya. Jadi sehingga tercipta suasana belajar yang adil, terbuka, dan menghormati keberagaman. Kayak toleransi gitulah ya. Terus di sini ada tantangan utama di era digital. Nah, tantangan utama penerapan demokratisasi pendidikan agama Islam di era digital adalah kesenjangan akses teknologi. Bisa aja kayak guru atau siswanya itu gaptek sama teknologi. Rendahnya literasi digital, kurang baca sama namanya digital. Serta maraknya informasi keagamaan yang tidak selalu valid di media sosial. Jadi kayak hoax. Selain itu, penggunaan teknologi yang kurang bijak dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan peserta didik sehingga diperlukan pendampingan dan penguatan literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah pertama atau SMP? Nah, jawabannya, menurut Ibnu Khaldun, pendidikan harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan peserta didik. Bertahap ya. Terus mengutamakan pemahaman, pengalaman, dan pembentukan akhlak. Konsep ini berjalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi, berpusat pada peserta didik atau siswa, serta penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Nah, cara mengaplikasikannya di sekolah menengah pertama itu, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu, guru dapat menggunakan metode diskusi, proyek, dan studi kasus yang dekat dengan kehidupan siswa. Jadi, guru harus menggunakan itu sesuai dengan kehidupan kita pada saat ini, kehidupan siswa pada saat ini. Misalnya pada materi kejujuran, siswa diajak mengamati fenomena di lingkungan sekolah, berdiskusi tentang dampaknya itu, lalu membuat proyek kampanye perilaku jujur. Guru juga berperan sebagai fasilitator yang selalu harus atau membimbing siswa secara bertahap sesuai tingkat perkembangan mereka. Pertanyaan ketiga, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Nah, jawabannya, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan sains sangat relevan dalam menghadapi dekadensi moral pelajar saat ini. Menurut beliau, pendidikan itu tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga harus membentuk akhlak dan keimanan. Jadi, menurut beliau itu, pendidikan itu tidak cukup hanya menguasai ilmu pengetahuan. Jadi, bukan sekedar kita belajar aja
tapi akhlak kita itu tidak diperbaiki. Misalkan akhlak kita itu buruk, terus kita belajar ilmu, itu cuma sia-sia aja gitu. Jadi kita juga harus membentuk akhlak dan keimanan kita dengan baik atau terpuji. Nah, apalagi di era digital ini, integrasi ini dapat membantu siswa menggunakan ilmu dan teknologi secara bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam atau sesuai syariat Islam. Nah, contoh desain pembelajaran pendidikan agama Islam ini, contohnya, pada materi menjaga lingkungan dalam Islam, guru dapat menerapkan PJBL atau Project Based Learning. Siswa mempelajari ayat Al-Quran tentang menjaga alam, kemudian mengaitkannya dengan ilmu sains mengenai pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, siswa membuat proyek penghijauan atau kampanye kebersihan sekolah. Nah, setelah belajar materi, siswa itu praktek ke lapangan gitu. Jadi kayak ada proyek penghijauan atau kampanye kebersihan sekolah. Nah, dengan cara ini nilai agama dan pengetahuan sains diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya cuma materi saja, tapi juga diterapkan. Lanjut ke pertanyaan 4, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Nah, jadi analisis pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu tidak hanya bertujuan untuk menambah ilmu, tapi juga membentuk akhlak mulia, seperti yang penjelasan sebelumnya yang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sikap tawadu, hormat dan rendah hati kepada guru itu menjadi bagian penting dalam proses belajar. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini, nilai ini dapat dikembangkan melalui pembiasaan sopan santun, menghormati guru, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab, sehingga karakter siswa terbentuk secara seimbang antara pengetahuan dan akhlak. Nah, jadi bagaimana cara penerapan untuk mengatasi krisis keteladanan guru? Nilai-nilai tersebut dapat mengatasi krisis keteladanan guru dengan mendorong guru menjadi uswatun hasanah. Jadi guru itu harus menjadi teladan yang baik buat atau bagi siswa-siswanya itu dalam perkataan dan juga perbuatan. Guru juga tidak hanya belajar tentang atau mengajar tentang materi saja kepada siswa, tetapi juga menunjukkan akhlak mulia seperti jujur, adil, disiplin, dan santun kepada para siswanya. Nah, jadi karena keteladanan ini yang guru lakukan secara konsisten akan menumbuhkan rasa hormat dan menghargai siswa kepada gurunya, dan juga memperkuat pendidikan karakter siswa di sekolah dan juga di sekitarnya. Jadi gak cuma di sekolah aja penguatan karakter itu, tapi juga di luar sekolah seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan teman, dan lain-lain. Lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu konservatisme dan reformisme. Nah, jadi konservatisme itu adalah pandangan yang berusaha mempertahankan nilai tradisi dan praktik yang sudah ada. Jadi, konservatisme ini kayak pembelajarannya mempertahankan nilai tradisi yang praktik yang sudah ada. Maksudnya tuh kayak zaman Islam masa lalu gitulah, masih salafi contohnya begitulah. Kayak contohnya kayak pembelajaran pada pesantren salafi. Jadi belajarnya tuh masih kitab-kitab aja gitu. Nah, jadi selanjutnya itu ada reformisme.
adalah pandangan yang berusaha melakukan pembaruan atau perbaikan agar ajaran dan pendidikan Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ya contohnya kayak boarding school lah gitu ya. Pembelajarannya kayak nggak cuman belajar kitab aja, tapi kayak bisa apa ya? Kalau zaman sekarang tuh harus menggunakan teknologi juga gitu. Jadi nggak cuman pembelajaran klasik aja, tapi digabungkan dengan pembelajaran teknologi digital. Seperti di sekarang kan di zaman sekarang tuh zamannya serba digital, jadi kayak gitu. Nah, jadi saya akan menjelaskan analisis pemikiran Ahmad Hasan dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Jadi pemikiran Ahmad Hasan yang menekankan pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis masih relevan dalam kurikulum pendidikan agama Islam saat ini karena dapat memperkuat pemahaman agama yang autentik, kritis, dan berlandaskan dalil. Pendekatan ini membantu peserta didik memilah informasi keagamaan yang beredar di era digital agar sesuai dengan sumber ajaran Islam yang sahih. Nah, tadi kan ada pilihan mau condong mendukung konservatisme atau reformisme kan. Nah, kalau menurut saya pemikiran Ahmad Hasan lebih dekat dengan reformisme. Meskipun mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis, tujuannya bukan mempertahankan tradisi secara apa adanya gitu. Jadi melainkan melakukan pembaruan atau tajdid. Jadi nggak cuma ngestak di situ-situ aja gitu. Kita tetap mempertahankan tradisi, tapi kita juga harus berkembang pembelajarannya gitu. Jadi sehingga nggak kayak ketertinggalan zaman gitu. Tujuannya bukan mempertahankan tradisi secara apa adanya, melainkan melakukan pembaruan tajdid dengan mengkritisi praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar kuat. Ia mendorong penggunaan akal dan kajian langsung terhadap sumber ajaran Islam untuk menjawab persoalan zaman. Jadi itu kayak misalkan untuk menjawab kasus atau ini kita nggak harus terpaku sama Al-Quran dan hadis saja gitu ya. Sekarang tuh ada yang namanya ijtihad gitu ya. Ijtihad tuh kayak pemikiran ulama kayak tentang Islam, jadi nggak sesuai hukum Islam, jadi nggak harus terpaku banget sama Al-Quran dan hadis. Intinya begitu. Lanjut pertanyaan ke-6, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Nah, jadi ontologi menjelaskan hakikat manusia, ilmu, dan pendidikan menurut Islam, yaitu manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Epistemologi menjelaskan cara memperoleh ilmu, yaitu melalui wahyu, akal, dan pengalaman. Dan terakhir, aksiologi menjelaskan tujuan dan manfaat ilmu, yaitu untuk membentuk insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Ketiganya saling berkaitan. Jadi ontologi menjawab apa yang dipelajari, epistemologi menjawab bagaimana ilmu diperoleh, dan aksiologi menjawab untuk apa ilmu digunakan. Terus di sini ada analisis penggunaan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam penyusunan visi dan misi prodi pendidikan agama Islam. Jadi ontologi menjadi landasan dalam menentukan arah dan tujuan bagaimana jalannya program studi pendidikan agama Islam, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Epistemologi menjadi dasar dalam merancang proses pembelajaran dan pengembangan ilmu dalam memadukan sumber ilmu dari Al-Quran, hadis, akal, dan penelitian ilmiah atau ijtihad juga bisa. Sementara itu, aksiologi menjadi landasan dalam menetapkan nilai dan manfaat pendidikan, yaitu menghasilkan lulusan yang mampu mengamalkan ilmunya untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, visi prodi PAI dapat berorientasi pada keunggulan akademik dan karakter Islami, sedangkan misinya dapat diwujudkan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Lanjut ke pertanyaan ke-7, yaitu Syed Naqib Al-Attas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam.
Evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi evaluasi menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas tadi pada proses penanaman adab sehingga peserta didik memiliki ilmu, akhlak, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, dan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mengembangkan peserta didik agar beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab. Perbedaannya, takdib lebih menekankan pembentukan adab sebagai inti pendidikan. Terus, penerapan dalam penyusunan RPP Pendidikan Agama Islam. Dalam RPP PAI, konsep takdib ini dapat diterapkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pembentukan karakter. Misalnya, pada materi kejujuran, siswa tidak hanya memahami dalil tentang jujur gitu, tetapi juga siswanya harus membiasakan diri berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi, keteladanan guru, dan refleksi diri. Jadi siswa ini juga tidak hanya belajar tentang materi aja gitu seperti yang dijelaskan sebelumnya gitu ya, tapi juga harus dibiasakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu perilaku kejujuran, jujur kepada guru, teman, atau orang tua, apalagi orang tua gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir yang ke-8, yaitu Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi Islam pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah atau jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, jadi model pembelajaran interdisipliner PAI dan ekonomi. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, ilmu agama dan ilmu umum tidak boleh dipisahkan, tetapi harus diintegrasikan atau digabungkan. Dikolab lah gitu dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pembelajaran PAI dapat dipadukan dengan ilmu ekonomi melalui tema etika bisnis dalam Islam gitu, dalam nilai-nilai Islam. Siswa mempelajari materi pendidikan agama Islam tentang kejujuran, larangan riba, dan keadilan dalam muamalah gitu. Kemudian mengaitkannya dengan konsep ekonomi seperti jual beli, keuntungan, dan perilaku konsumen. Jadi kalau misalkan kalau di bank-bank biasa itu kan biasanya ada bunga gitu ya. Ada bunga yang harus diituin lah. Kalau dalam Islam itu riba itu sebenarnya dilarang gitu ya. Jadi ada yang ekonomi syariah gitulah penjelasannya. Selanjutnya, siswa membuat simulasi kegiatan usaha sederhana yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nah, seperti yang dijelaskan sama saya tadi. Dengan cara ini, siswa memahami bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Jadi, harus sesuai dengan syariat Islam atau nilai-nilai Islam itu sendiri. Oke, segitu saja penjelasan dari 8 soal ujian akhir semester dari Filsafat Pendidikan Agama Islam. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.